kelompok 3, di sini kami akan bermain peran sebagai bagian-bagian yang terdapat pada lambung. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Meisya Daniel Lestari sebagai narator. Saya Lisa Apriani sebagai kardiak. Saya Fira Madani sebagai fundus. Saya Misyad Al-Froji sebagai badan lambung. Saya Jansya Kusuma Wijaya sebagai antrum. Saya Umay sebagai pilor. Ini dia permainan peran kami. Tempat pertemuan antara kerongkongan dan lambung dikenal sebagai persimpangan gastroesophageal atau GS. Pada bagian ujung kardiak dan sphincter kardiak. Bagian tersebut adalah otot-otot yang berbentuk cincin. Sphincter kardiak berfungsi untuk mencegah asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Halo semuanya, aku adalah kardiak. Bagian lambung yang berada di paling atas, aku berbatasan langsung dengan esofagus. Makanan yang sudah berbentuk halus karena proses di mulut, kemudian akan disalurkan lagi ke kerongkongan. Kemudian, makanan tersebut akan melewati saya, yaitu kardiak, sebagai disalurkan ke bagian tengah lambung. Halo teman-teman, aku adalah fundus. Aku adalah bagian atas yang ada di lambung. Aku berbentuk melengkung dan berada persis di bawah diafragma. Makanan yang sudah melewati kardiak akan bergerak menuju fundus. Pada bagian ini, makanan akan mengalami proses pencernaan. Selain itu, makanan juga akan bercampur dengan enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Aku adalah badan lambung. Aku adalah salah satu bagian lambung yang memiliki fungsi paling penting. Hal tersebut karena aku adalah tempat untuk proses pencernaan makanan. Di sini pula terjadinya proses makanan yang akan dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang dinamai dengan stream. Selain itu, di dalam badan lambung, makanan akan dicampur dengan enzim-enzim. Halo, aku adalah antrum atau biasa disebut antrum pilorus. Aku adalah sebuah bagian yang berada di paling bawah lambung. Bentuk adalah melengkung. Hal tersebut memungkinkan untuk menampung kim sebelum disalurkan dan masuk ke dalam usus halus. Aku adalah pilorus. Aku adalah bagian yang berhubungan langsung dengan usus halus. Pilorus terdiri dari beberapa bagian, di antaranya seperti sphincter pilorus, yaitu sebuah otot yang berbentuk seperti cincin. Fungsi dari sphincter pilorus adalah untuk mengatur keluarnya kim dari lambung. Kim akan keluar dari lambung dan menuju bagian awal usus halus. Bagian ini memiliki fungsi untuk mencegah kim yang sudah menuju ke usus halus. Pencegahan dilakukan supaya kim tidak bergerak kembali lagi ke lambung. Setelah masuk di mulut, makanan disalurkan ke kerongkongan. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya? Betul sekali, lambung berbentuk seperti kantung yang terletak di bagian atas kiri perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Hayo, di antara kalian ada nggak yang tahu proses pencernaan kimiawi dan mekanis? Aku tahu, pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Kalau kimiawi, aku tidak tahu. Kimiawi aku tahu. Kimiawi adalah pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan enzim klorida. Oke, pintar. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalian tahu nggak fungsi ketiga enzim tersebut? Enzim pepsin berfungsi memecahkan protein menjadi peptide. Enzim renin berfungsi mengadukkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan makanan. Habis ini makanan pergi ke toilet ya? Belum dong. Ada yang tahu nggak apa sih tahap selanjutnya? Usus halus. Betul, selanjutnya makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk pencernaan makanan. Selanjutnya, makanan berlanjut ke usus besar. Usus besar menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar juga terdapat bakteri yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Nah, proses ini menghasilkan Feses. Setelahnya, kotoran dikeluarkan melalui Anus. pinter. Nah, tahap-tahap tersebut merupakan Tahapan dalam proses pencernaan manusia. Saya wassalamualaikum bro.